Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Pertiwi Megawening. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Mega. Ibu adalah mahasiswa praktikan dari UNES jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Selama kurang lebih 1 bulan ke depan, Ibu akan menggantikan Bu Nur untuk mengajar mata pelajaran perbankan dasar di kelas 10 akuntansi. Tetap semangat ya, meskipun pembelajaran kali ini dilakukan secara daring, Ibu harap kalian tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis bank dan kantor bank. Apa saja sih jenis bank itu? Simak video ini sampai selesai ya. Oh ya, jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Semangat belajar! Anak-anak pernah nggak sih datang ke bank atau mengunjungi bank? Pasti sudah pernah ya, dan pastinya kalian juga sudah tidak asing lagi dengan bank. Bank bisa kita jumpai di mana-mana, mulai dari bank negeri hingga bank swasta. Sebelumnya, kalian pasti telah mempelajari tentang sejarah perbankan di dunia dan di Indonesia. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis bank dan kantor bank yang terdapat di Indonesia. Nah, di dalam praktiknya, bank di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Anak-anak tahu nggak sih apa saja yang menjadi dasar pembeda bank tersebut? Bank itu bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, ditinjau dari bank berdasarkan fungsinya, bank berdasarkan kepemilikan, bank berdasarkan operasional atau penentuan harga, dan bank berdasarkan target pasar. Selain jenis-jenis bank yang dibedakan, jenis kantor bank juga dibedakan. Kantor bank itu merupakan tempat bank melakukan kegiatan operasionalnya. Perbedaan kantor bank ini untuk membedakan fungsi dari masing-masing kantor bank itu sendiri. Contohnya, kantor pusat dan kantor kas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengenal lagi apa itu bank. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 31, bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana maupun memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran. Bank berdasarkan fungsinya. Ini ada dua. Yang pertama, bank sentral dan bank umum. Yang pertama adalah bank sentral. Bank sentral itu sendiri adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Indonesia ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Peranan bank sentral. Peranan bank sentral ini ada beberapa. Yang pertama adalah bank sirkulasi, di mana pemegang hak tunggal dalam pengedaran uang kas atau uang logam sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua ada bankers bank, yang mana bank sentral ini berkedudukan sebagai salah satu sumber dana bagi bank lainnya. Yang ketiga, lender of the last resort. Bank sentral dapat memberikan pinjaman kepada bank dalam bentuk fasilitas kredit. Yang keempat, sebagai pelaksana kebijakan moneter. Nah, bank sentral ini mengeluarkan kebijakan beberapa instrumen moneter, seperti kas rasio, operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, pengawasan kredit selektif, dan tingkat nilai tukar mata uang asing. Dan yang terakhir, penjaga polisi likuiditas negara. Bank sentral menangani masalah pengaturan dan penatausahaan neraca pembayaran di Indonesia.
Nah, yang kedua adalah bank umum. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum. Artinya, bank ini dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Nah, kegiatan bank umum ini meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Lalu yang kedua adalah memberikan kredit. Yang ketiga adalah menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, memindahkan uang, baik itu kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan bank itu sendiri. Yang kelima, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan atau dengan pihak ketiga. Nah, bank berdasarkan kepemilikan. Kepemilikan ini dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Ditinjau dari segi kepemilikan, bank dapat dikelompokkan menjadi bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran. Nah, yang pertama ada bank milik pemerintah. Bank milik pemerintah di mana baik akte pendirian maupun permodalannya ini dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah. Contoh dari bank milik pemerintah ini seperti Bank Sentral, Bank BNI, Bank BRI, Bank Tabungan Negara, dan lain-lain. Selain itu, juga ada bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Tingkat 1 ini adalah ibu kota provinsi dan tingkat 2 adalah kabupaten. Contoh dari bank milik pemerintah daerah adalah BPD DKI, BPD Jateng, dan sebagainya. Yang kedua adalah bank milik swasta nasional. Bank milik swasta nasional adalah bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungan juga dipertunjukkan untuk swasta pula. Contohnya ini seperti Bank Muamalat, Bank Danamon, Bank Sentral Asia, Bank Lipo, Bank Niaga, Bank Mega, dan lain-lain. Selanjutnya, bank milik koperasi. Bank milik koperasi adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, seperti Bank Umum Koperasi Indonesia atau Bukopin. Yang selanjutnya adalah bank milik asing. Bank milik asing ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Kepemilikannya ini dimiliki oleh pihak luar negeri, contohnya Citibank, Hong Kong Bank, terus Bank of America, Bank of Tokyo, Bangkok Bank, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bank milik campuran. Kepemilikan saham bank ini dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya juga secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Ini contohnya adalah Interpacific Bank, Mitsubishi Buana Bank, terus ada Bank Sakura Swadharma, dan lain-lain. Nah, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajarin kali ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua. Nanti apabila ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan melalui diskusi WhatsApp Group. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.